Yang namanya iman itu bukan di otak, bukan di pikiran, tapi di hati. Iman itu, coba umpamanya begini, iman itu takmir masjid membuat baliho besar, Pak, diletakkan di depan pasar sana, tulisannya begini: barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur akan mendapatkan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Ditulis besar sana, Pak. Terus pengumuman kini ditulis cilik aja, gak usah besar-besar. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur mendapatkan 500.000. Sana itu dibaca, Pak. Dibaca gini tok wis 11 biasa. Tulisan nopo? Lu kene diwaca, di-share, Pak. Si foto di-share. Ayo ngono ku sing duwe kanca nggone Bayangkara di-share. Wong Bayangkara nduk kene, Pak. Jam 1 dalu penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid An-Nur rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bata. Iman itu mempunyai lebih dari 60 cabang. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu termasuk cabang dari iman. Rawahul Bukhari. Hadisnya diambil yang pendek ini. Jadi iman itu mempunyai cabang-cabang yang banyak, lebih dari 60. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk, terima kasih, bagian dari iman. Itu termasuk cabangnya. Ya, nah ini malu itu juga termasuk cabang iman. Apa sih iman? Kemarin sudah kita sampaikan, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Iman itu ma'rifat dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Jadi ngapunten, yang namanya iman itu bukan di otak, bukan di pikiran, tapi di hati. Iman itu, coba umpamanya begini, iman itu takmir masjid membuat baliho besar, Pak, diletakkan di depan pasar sana. Barang siapa yang melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur akan mendapatkan pahala lebih baik dari dunia seisinya. Ditulis besar sana, Pak. Jadi barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur mendapatkan pahala lebih baik dunia seisinya. Ditulis di sana. Terus pengumuman kini ditulis cilik aja, gak usah besar-besar. Barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh di Masjid An-Nur mendapatkan 500.000. 50.000 ya. 500.000. Sana itu dibaca, Pak.
Dibaca gitu tok wis 11 biasa. Tulisan nopo? Nduk kene diwaca, di-share Pak. Si foto di-share. Ayo ngono ku sing duwe kanca nduk nggone Bayangkara di-share. Wong Bayangkara nduk kene Pak jam 1 dalu penuh. 500.000 mekan. Padahal ini dunia seisinya. Itu sholat sunnahnya saja. Turun sholat subuh nih. Jangan wonge, aku sholat sunnah kok biasa subuh ae terus baru mulai. Terus gak ada sholat subuh, pahalai gede kok lo. Ya. Ini yang bicara iman. Kalau bicara iman masih gaji tulis gawat Pak. Direbut yang namanya sholat 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunnah fajar itu. Ya ternyata ngapunten Pak. Di Mekah Madinah itu ini kan ada jadwal Pak, jadwal sholat. Di sana itu tidak ada jadwal sholat subuh Pak. Tidak ngerti saya itu. Sholat duhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib sekian, isya sekian, subuh tidak ada. Sana tuh fajar. Jadi fajar jam sekian. Jadi kan subuh Pak. Ya, enggak fajar. Jadi kalau umpamanya masuk bapak-bapak masuk pintu Masjid Nabawi, blek noleh, biasanya di atas pintu itu ada daftar jadwal sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, fajar. Subuhnya ndak ada. Berarti kono ku sholat fajar. Nah, sholat sunnah fajar itu ya sholat sunnah subuh itu, ya. Nah, jadi iman itu bicaranya hati, bukan pikiran. Kalau pikiran tadi saya katakan 500.000 penuh, kata Bamul, ojo 500.000, saya ketemu lo penuh wis, ya, saya ketemu wis penuh, ya, iso gelar kloso kono, ya, Pak Ismail. Ini iman ya. Jadi iman itu memang di hati. Nah, malu itu termasuk cabang dari iman. Kenapa? Orang itu harus punya malu, Pak. Nek gak punya malu, opo maneh nemen gak duwe isine kaya aja kaya binatang. Sekarang itu ngapunten, nduk tempat-tempat wisata sing jenenge cowok ambek cewek itu biasa, Pak. Rakut-rakutan, cium-ciuman. Kenapa? Karena tidak punya malu. Kalau orang sudah tidak punya malu, maka keimanannya dipertanyakan. Jadi ada riwayat lain, hadis lain, berbuatlah sesukamu bila kamu tidak punya malu. Jadi enggak punya malu, berbuat sesukanya, Pak. Contoh ya, enggak usah ke tempat wisata, nduk kantor gitu loh, Pak. Nek gak duwe izin nambahin 01, Pak. Ini gak duwe izin namanya. Ya, jadi 1.000 tambahin 01 jadi 1 juta. Ya, 1 miliar ditambahin 01 10 miliar. Itu sih 01, ini 0,03 tambah. Ini juga nggak punya malu. Jadi kalau nggak punya malu kepada Allah, maka orang ini tidak segan-segan berbuat maksiat kepada Allah. Nek orang ini tidak malu terhadap manusia, maka sering menyusahkan manusia. Jadi malu ini bagian daripada iman, ya. Ojo sampai Pak gak punya kemaluan, Pak. Kok gak punya kemaluan? Gak punya malu maksudnya, ya. Jadi malu ini sangat penting. Contoh aja gak angel-angel, Pak. Umpamane jubahan, udeng-udengan, ngono terus andok bakso, ngono ku ya untuk sungkan, Pak. Ya, untuk sungkan. Ya. Jadi punya zaman sahabat itu ngapunten. Tidak ada orang yang makan di luaran, Pak.
Jadi mangan andok itu ndak ada zaman sahabat itu. Malah ada ulama yang mengatakan nek ono wong menyampaikan hadis kok senengane andok nduk jaba iku termasuk dhaif, Pak. Lemah. Kenapa? Karena akhlaknya kurang baik. Yakin sakmene kae iki sering andok. Apa maneh sing ngomong. Ya, omane sing ngomong sering andok, dijejak ku tambah nemen andoke. Ya, ngene, umpamane meriwayatkan hadis, dhaif, Pak. Ya, masih ustaz kok ngene dhaif salah apa? Akhlake kurang apik, ya. Nah, bagaimana kalau ada jual, beli dimakan di rumah. Ya, jarine kanca-kanca nek tuku bakso dibungkus gak anget ki nggo enak nduk kono apa maneh sing dodol bengese rada abang ya jadi ambek mangan pedes-pedes titik ambek ndelok benges ya ini kita jadi kalau kita punya malu nah nek umpamane ngono ya ngono tapi ojo nemen-nemen ngonone gampangane semacam itu kita itu kan sulit Pak untuk menghindari semacam itu. Nah, tapi ojo nemen-nemen lah. Ya, ojo nemen-nemen opo maneh ya nang warung kopi. Ya. Tahu tempe, Pak ya? Ini tempat saya namanya gimbal atau godot tempe. Tempe siji tepung kan tipis, Pak. Ngono ku jiplek dua dimakan, ngomongi siji. Ya. Jadi biasanya kuli-kuli ngono ku. Gini garuk kuli gini ya. Jadi plek dua makan siji. Jadi Mas kopi jajan dua tinggal aku dua. Si plek no. Ngono ku si untung Pak. Pernah saya ceritakan donggone untak. Saya ngerjakan di untak itu anak SMP. Ya kan ada bakul es legen, goreng-gorengan itu jualan ke tukang-tukang itu. Termasuk anak SMP itu juga beli di situ. Ya, makan-makan gini. Lek, susu elek. Duit mobil, saya ketahui lek. Didelok, saya ketahui kok ono, Pak. Ya. Durung bahaya ku njaluk susu. Luwih pinter ya SMP ketimbang kuli mawon Dek. Dua tadi. Lah ngene-ngene ndak punya malu. Oleh karena itu kita sebaiknya malu kepada Allah, malu kepada manusia. Artinya malu kepada Allah kalau ada perintah Allah tidak dilakukan, kita malu. Kalau ada maksiat itu kita lakukan, kita malu kepada Allah. Ya.